Melihat inti kayu di tangannya, Qin Yichen tertegun, tapi hijau kecil di atas kepalanya seperti orang gila, menyeret rambutnya. Pohon kakek. Kau mengembalikanku pohon kakek. Banyak obat ajaib menangis dan berlari, terus-menerus mengenai Qin Yichen di seluruh tubuh. Beri kami kakeksu. Buruk. Kami tidak ingin keturunan naga sejati, kami hanya perlu kakeksu. Obat-obatan ajaib ini adalah semua rumput langka dan berharga yang akhirnya dilindungi oleh kakeksu, masing-masing luar biasa, dan mengenai Qin Yichen, membuat ujung jarinya bergetar. Tiba-tiba, Qin Yichen membanting tinjunya tiba-tiba, merobohkan semua obat ajaib. Ikuti aku. Sosok ramping berjalan di depan Yue Changhen, perlahan membungkuk dan mengulurkan telapak tangannya. Kakeksu sudah pergi. Aku akan membawamu untuk menemukan rumah baru. Aku janji. Mun Mun membenci bintang-bintang. Tepatnya, dia melihat cabang kembang sepatu di tangan Qin Yichen, dan kemudian tiba-tiba berdiri, tetapi mendorong telapak tangan Qin Yichen menjauh. Semoga kamu bisa melakukannya. Selama pidatonya, Mun Mun membenci ramuan ajaib, mengabaikan teriakan mereka, dan memasukkannya ke dalam cincin yang diringkas oleh cahaya bulan di ujung jarinya. Qin Yichen tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa alasan mengapa dunia bisa bekerja dan memiliki energi untuk membuat obat-obatan ajaib ini tidak mengering adalah karena kakeksu membakar dirinya sendiri. Bahkan kebencian yang mengubah bulan dan harimau kecil tumbuh selangkah demi selangkah di bawah pohon kembang sepatu kuno ini. Kakeksu memang lelah. Cahaya bulan mengembun lagi, membentuk pusaran di atas kepala Qin Yichen. Namun, Qin Yichen belum terbang, tetapi melihat kebencian yang mengubah bulan menyerahkan buah ilahi. Kedua mata bulan memandang Qin Yichen, tetapi melihat ke arah kakek-kakek, hijau kecil. Mereka dilahirkan dengan kebijaksanaan. Kamu tidak bisa makan. Tidak ada yang bisa makan. Bagaimanapun, Yue Changhe melemparkan Shen Guo ke Qin Yichen, lalu berubah menjadi sinar bulan lunar, dan masuk ke pusaran. Ayo turun dari naga sejati, biarkan aku melihat, apa kekuatanmu. Qin Yichen tersenyum, dan tiba-tiba menggigit buah ilahi ke dalam mulutnya, mengalir ke bulan. Pada saat yang sama, margin Yu Yuan. Tu Yubai terluka di sekujur tubuhnya pada saat ini, dan semua setan rubah tusan mundur ke tepi perahu kayu. Lari. Kamu lari. Lihat kapalmu yang rusak. Bisakah kamu melarikan diri? Excalibur Wu Wanzun sangat sengit, dan iblis setan Yin Yong terus menggigit tusan Fox Demon. Ketika menghadapi nenek moyang Wusu, Fu Min tidak bekerja sama dengan Tu Yubai dalam analisis akhir, karena kekuatan keseluruhan kedua belah pihak tidak sama, dan Tusan memiliki beberapa kekhawatiran. Namun, kekuatan Fu Min Yizong dan Yin Yongzong serupa. Selain itu, Yin Yong masih banyak. Harta karun dalam kelompok tangan iblis ini tidak kalah berharga dari harta yang ditinggalkan oleh leluhur Wusu. Karena itu, Fu Min dan Yin Yong memilih untuk bergandengan tangan. Dan Tu Yubai mati-matian mempertahankan ruangan saat ini, dan itu diam-diam menangis. Kekuatan mereka dari Tusan bahkan tergantung pada satu sisi iblis, belum lagi kombinasi iblis dan iblis. Yang paling mengejutkan Tu Yubai adalah kemana perginya saudara perempuan Peri dan Yichen? Tanda seru. Keduanya, salah satu dari mereka, adalah kekuatan tempur utama mereka dari Tusan. Tidak apa-apa jika ada yang hilang, dan saat ini keduanya hilang. Jika Nona Elf dan Yichen masih ada di sana, beraninya para dewa dan setan ini begitu sombong. Kakak Yubai, cepatlah. Ayo bertarung lagi. Saudara-saudari tidak bisa melarikan diri. Tu Yulan mengertakkan gigi dan minum. Kehilangan Tusan terlalu serius. Jika ada orang yang lebih kuat jatuh, bahkan jika mereka bisa naik ke kapal kayu, aku takut mereka tidak akan selamat dari jiwa naga. Yichen. Kemana Yichen pergi? Sejauh ini, Wu Wanzun telah menemukan bahwa Qin Yichen hilang, atau dia telah mencari sosok ramping. Namun, Wu Wanzun tidak panik sama sekali, karena tidak peduli siapa itu, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak pernah ingin meninggalkan taman kerajaan. Adapun elf yang tersisa, bagaimana dengan Dao Jun? Sisa adalah sisa. Aku akan menemukannya nanti, dan bahkan membunuhnya bersama. Tidak. Jadi elf terbaik harus diambil kembali untuk menjadi saudara. Tahun ini, tidak mudah untuk membeli budak elf. Aku tidak tahu apakah harimau putih itu jantan atau betina. Jika harimau betina itu canggung, harimau putih juga yang terbaik. Tu Yubai bertempur dan mundur. Tetapi ketika jubah lengan Fu Min dilempar keluar dan melilitkan senjatanya, ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Saudaraku. Ayo. Tu Yubai menoleh ke belakang, memandangi jiwa naga yang berkeliaran dalam kegelapan, dan kemudian memandangi bayangan saudara-saudari, hanya untuk merasa sangat tak berdaya. Jangan lari. Lengan Tu Yubai gemetar, dan tombak di tangannya sepertinya diambil oleh Fu Min. Murid Tusan saya, kapan saya akan melarikan diri? Pergi. Bawa perahu kayu itu. Bunuh puing-puing ini. Lengan Fu Min seperti ular sanca, dan ia terjerat dengan tombak Tu Yubai. Wajahnya bahkan lebih menyeringai. Takut sang raja? Pergi.
Kendarai kereta raja. Beberapa orang kuat Protoss mendengar perintah itu dan terbang menuju kereta di tepi taman kerajaan. Namun, tepat ketika mereka akan naik kereta, mereka melihat beberapa sinar bulan dan menembus langit yang gelap. Swoosh! Beberapa panah, secara akurat menusuk dewa-dewa yang kuat dan memakukan mereka ke kereta. Saya melihat harimau putih mengendarai debu. Muncang membenci busur di tangan. Mata bulan sangat dingin. Di sampingnya, ada cahaya ilahi yang menghantui. Seperti sosok matahari yang menyala-nyala. Mata bintang-bintang marah. Suara para dewa bergetar. Mereka yang mendobrak taman kekaisaran tanpa membunuh. Tidak ada amnesti. 3 tokoh itu membunuh Lin Yun. Dan murid iblis yang dilihat Tu Yubai gemetaran. Debu mudah. Kemana kamu lari? Tanda seru. Tu Yubai hampir berpikir bahwa Qin Yichen akan membuangnya. Ratusan dewa dan iblis yang kuat juga tiba-tiba pulih. Mata Wu Wanzun berbalik dan wajahnya galak. Ya, puing-puing kecil, kemana kamu pergi? Biarkan kaisar menemukannya. Qin Yichen mencibir dengan kepala dimiringkan. Dan Shen Wei yang sedang melonjak sudah menjadi raja para dewa. Pergi untuk memilih beberapa harta Feng Shui untukmu. Dan jangan pernah menjadi luar biasa. Macam-macam kecil, kamu sudah mati. Wu Wanzun menarik pedangnya dengan marah. Pedang raksasa di tangannya memancarkan kekuatan agung pedang kaisar. Tetapi pedang itu jatuh ke mata Qin Yichen. Tapi itu sangat konyol. Beranikah kamu menghunus pedangmu di depanku lagi? Begitu komentar ini keluar, Wu Wanzun merasa malu. Malu karena kekalahan dari pertempuran itu. Hari ini, kita harus menggunakan darah kecil ini untuk membasuh. Tuan Fuwen, bunuh itu. Fu Min dan Yin Yong secara diam-diam mentransmisikan suara. Kengerian panah klan elf ini menakutkan. Seperti cahaya bulan yang dingin. Meninggalkan kesan yang tak terhapuskan. Tapi, dalam analisis akhir, sisa ini hanya penguasa Tao. Dan harimau putih di bawah selangkangan peri tidak lebih dari kaisar ilahi. Murid Yin Yong mau berkedip, dan ular ajaib lilin hitam di bawah kakinya terus-menerus meludahkan surat ular. Suku elf milik Anda. Harta kecil aneka itu. Saya ingin membuatnya. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Tuan Tusan. Berkolusi setelahnya. Membunuh tanpa pengampunan. Untuk sesaat, berteriak untuk membunuh Zentian. Ratusan dewa dan setan yang kuat. Dan membombardir Qin Yichen dan yang lainnya.